Dengan rasa sakit hati dan mata gelapnya, ia lalu membunuh anak-anaknya dengan cara menenggelamkan kedua anaknya. Tangisan La Llorona ini bisa membawa kejadian-kejadian yang buruk dan juga bahkan kematian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Let's the story begins. Assalamualaikum, hai Mystery Friends, makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Mystery Elsha Septadia. Kalian tahu gak sih kalau di Meksiko itu ada hantu yang sangat legendaris dan menjadi urban legend di Meksiko, yaitu hantu La Llorona. Nah sebenarnya kalau tulisannya sendiri itu La Llorona, tapi ternyata cara membacanya itu La Llorona. La Llorona ini tuh sebuah legenda yang sangat terkenal selain Bloody Mary di Amerika. Dan legenda La Llorona ini sudah tersebar luas di Amerika Utara dan Selatan. Ya udah, gue nggak usah basa-basi, kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Legenda arwah paling terkenal di Meksiko yang diangkat ke layar lebar yang berjudul La Llorona, The Curse of the Weeping Woman. Kisahnya ini menjadi legenda rakyat di kalangan anak-anak di Meksiko hingga sekarang, di mana hantu La Llorona ini merupakan legenda di abad ke-17. Film horor garapan Michael Chavez yang tayang di bioskop Indonesia tahun lalu di bulan April tahun 2019, yang katanya film La Llorona, The Curse of the Weeping Woman ini katanya sih diambil dari kisah nyata, di mana cerita ini melompat ke Los Angeles di zaman tahun 1973. Film ini mengisahkan tentang hantu wanita yang selalu menangis yang bernama La Llorona. La Llorona dalam cerita rakyat Amerika Latin, terutama Meksiko, mengisahkan sebuah misteri hantu wanita. Hantu La Llorona ini merupakan sebuah tragedi yang pada tahun 1970-an. Konon kabarnya di sebuah desa di Meksiko tinggal seorang wanita muda yang bernama Lepetón María. Dia ini berasal dari keluarga yang miskin, tetapi Lepetón María ini dikenal dengan kecantikannya. Suatu hari seorang bangsawan yang sangat kaya raya melakukan sebuah perjalanan yang melewati desanya Maria ini tinggal. Lalu bangsawan itu berhenti ketika melihat wajah Maria. Singkat cerita nih, ya akhirnya mereka berdua ini saling jatuh cinta dan pada akhirnya mereka ini menikah. Udah pasti keluarga Maria ini sangat senang dan bahagia karena Maria bisa menikah dengan keluarga kaya. Tapi ayah bangsawan itu sangat kecewa karena putranya menikahi gadis miskin. Maria dan suaminya membangun rumah di sebuah desa karena ingin menjauhi ayah dari suaminya itu yang tidak setuju akan pernikahan mereka. Kemudian hingga akhirnya Maria ini melahirkan dan memiliki 2 putra. Dan mereka hidup bahagia walau tidak berlangsung lama, karena suaminya ini selalu bepergian dan melakukan perjalanan jauh dan jarang sekali bisa menghabiskan waktu dengan keluarganya. Dan kalau suaminya ini lagi pulang, suaminya ini lebih senang menghabiskan waktunya bersama putra-putranya daripada dengan Maria. Jadi Maria tahu kalau suaminya ini sangat mencintai anak-anaknya. Suatu hari suaminya tiba-tiba aja datang pulang ke desa itu dengan membawa wanita yang lebih muda. Dan dia juga berpisah dengan putranya, mengabaikan Maria dan tidak peduli sama sekali terhadap Maria dan anak-anaknya. Maria yang kecewa, marah, dan terluka membawa anak-anaknya ke sungai di daerah Mexico City. Dengan rasa sakit hati dan mata gelapnya, ia lalu membunuh anak-anaknya dengan cara menenggelamkan kedua anaknya ke dalam sungai dalam kemarahan yang membabi buta hingga kedua anaknya itu tewas. Namun ketika setelah anak-anaknya tewas, beberapa waktu kemudian dia menyadari apa yang telah dia lakukan itu salah. Ia menyesal dan segera kembali untuk mencari jasad kedua anaknya itu di sungai. Tapi nggak mungkin karena aliran sungai telah membawa kedua jasad anaknya itu. Karena penyesalan dan kesedihan yang begitu dalam atas kehilangan anak-anaknya, akhirnya Maria pun bunuh diri. Beberapa hari kemudian,
jasad Maria ditemukan di tepi sungai. Namun setelah dia mati, dirinya ini bahkan tidak diterima di surga. Di gerbang surga dia ditanyakan tentang keberadaan anak-anaknya. Dia tidak diizinkan untuk memasuki akhirat sampai Maria bisa menemukan anak-anaknya. Terjebak di antara dua alam, Maria akhirnya menjadi arwah penasaran yang gentayangan. Maria menghabiskan kekekalannya hanya untuk mencari anak-anaknya yang hilang. Sia-sia mencari jasad anak-anak yang sudah tenggelam. Dia selalu menangis terus-menerus dan masih berharap dia bisa menemukan jasad anak-anaknya. Masyarakat Meksiko memberinya nama dengan sebutan La Llorona. Maksud dari nama La Llorona ini adalah nama untuk roh yang terjebak di antara dunia nyata dan dunia roh. Jika seseorang mendengar tangisan dari La Llorona, seseorang harus berlari sebaliknya. Dikatakan kalau tangisan La Llorona ini bisa membawa kejadian-kejadian yang buruk dan juga bahkan kematian. Konon katanya hantu La Llorona ini akan menculik anak-anak yang berkeliaran di luar mirip anak-anaknya, atau menculik anak-anak yang tidak mematuhi orang tuanya. Orang-orang mengatakan kalau hantu La Llorona ini akan muncul dari sore hingga malam atau di malam terakhir pukul 3 dini hari di sungai atau di danau di daerah Meksiko. Beberapa ada yang percaya kalau ada yang mendengar tangisan dari hantu La Llorona ini, gak akan lama beberapa hari kemudian orang itu akan mati. Hantu La Llorona ini katanya sering sekali menangis dan dia sering mengatakan anakku. Ketika dia menculik anak-anak, saat itu dia memohon maaf kepada surga, lalu dia menenggelamkan anak-anak yang diculiknya. Orang-orang yang pernah mengaku melihat hantu La Llorona ini mengatakan bahwa dia ini muncul di tepi sungai atau danau dengan mengenakan gaun putih dan berkerudung, dan ada darah yang mengalir dari kedua matanya. Banyak orang tua di Amerika Latin yang menggunakan cerita hantu La Llorona ini untuk menakuti anak-anak mereka yang nakal dan juga tidak mematuhi mereka. Yang mereka bilang nih, kalau mereka nggak nurut, maka hantu La Llorona ini akan mengunjungi anak-anak itu. Kalian sendiri gimana? Percaya nggak sih dengan adanya hantu La Llorona ini? Sama halnya dengan hantu Bloody Mary. Komen ya di bawah. Banyak juga YouTuber luar negeri yang melakukan penelusuran dan uji nyali untuk mencari keberadaan hantu La Llorona ini di dekat sungai di daerah Meksiko. Bahkan di antara para YouTuber ini ada yang mengalami gangguan di mana mereka menceritakan kalau pernah mendengar suara tangisan perempuan dari kejauhan. Dan ketika mereka iseng nih, mereka bilang kalau mereka menemukan anaknya. Dan saat itu semakin terdengar suara tangisan perempuan itu. Dan memang si hantu La Llorona ini itu benar-benar melegenda, sama seperti halnya hantu Bloody Mary yang terkenal di Amerika. Ya kalau mungkin di negara kita ini tuh seperti hantu Miski atau Sundel Bolong, atau mungkin juga hantu Jembatan Ancol, hantu-hantu yang memang melegenda. Tapi tetap aja mau hantu itu dari daerah mana, mau dari kota mana, yang namanya sejenis Miski, ya pastinya rimit banget mukanya. Itu dia tadi cerita mengenai asal usul hantu La Llorona yang sangat melegenda di kota Meksiko. Ya udah, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik like-nya, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik subscribe-nya. Maaf kalau misalnya ada kurang dan salah-salah kata atau informasi. Jangan lupa ya ditonton juga nih video-video lain di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye! You can get some.